Brahim Diaz ungkapkan, "Saya senang Charles de Ketelaere bermain." Rossoneri sukses mengumpulkan 3 poin kalau menjamu Udinese Sabtu kemarin dengan skor 4-2. Merupakan bukti sahih jika Milan masih merupakan tim terkuat Serie A dan siap untuk mempertahankan Scudetto-nya musim lalu. Dalam laga yang berlangsung di San Siro itu, Brahim Diaz tampil begitu terengginas. Selain sukses mencetak gol, pemain sepak bola asal Spanyol itu juga berhasil menyumbangkan 1 assist. Banyak pihak yang meyakini jika penampilan bagus Brahim tak lepas dari datangnya pemain baru Charles de Ketelaere. Pemain pinjaman dari Real Madrid tersebut ingin membuktikan kualitasnya sebagai pemain nomor punggung 10 Rossoneri. Namun kepada awak media, Brahim Diaz mengaku senang dengan klub memilih pemain bagus seperti de Ketelaere. Ia menegaskan jika ini adalah sebuah tim yang menang dan bertarung seperti pertandingan malam ini. Selalu menyenangkan memiliki pemain bagus, itu selalu membantu. Saya senang Charles bermain. Kami adalah tim, kami menang dan bertarung seperti ini, ucap Brahim Diaz kepada DAZN. Tentang golnya, Diaz menambahkan, "Saya selalu memberikan segalanya untuk tim dan untuk para penggemar. Saya tenang dan saya tahu kualitas saya. Ini penting. Hari ini saya mencetak gol dan selalu menyenangkan melakukannya di San Siro. Tetapi yang terbaik adalah kemenangan. Kami adalah tim yang kuat. Tahun lalu kami memenangkan Scudetto. Tahun ini kami juga ingin melakukannya lagi. Kami melanjutkan pertandingan demi pertandingan yang berikutnya akan menjadi yang paling penting. Kami tertarik dengan apa yang kami lakukan, bukan apa yang tim lain lakukan." Tutup dari Brahim Diaz. AC Milan harus segera melupakan kemenangan atas Udinese karena di giornata selanjutnya skuad Stefano Pioli akan melawan tim tangguh Atalanta pada hari Senin 22 Agustus mendatang. Milan berencana menawarkan kontrak jangka panjang baru kepada Krunic. Milan dilaporkan sedang bersiap untuk memulai pembicaraan pembayaran kontrak dengan gelandang Rade Krunic yang ingin mengamankan masa depan pemain Bosnia itu. Rossoneri sedikit tenang di jendela transfer musim panas ini. Dengan kedatangan utama mereka adalah Charles de Ketelaere, Divock Origi dan Yacine Adli, di mana Milan telah aktif bagaimanapun secara internal bekerja untuk mengikat bintang mereka kesepakatan baru. Fikayo Tomori dan Tommaso Pobega baru-baru ini menandatangani kontrak baru dan lebih banyak pemain kunci akan segera menerima tawaran. Seperti lansir Corriere dello Sport, salah satu nama berikutnya dalam daftar Paolo Maldini adalah Krunic yang kontraknya saat ini akan berakhir pada 2024. Milan mulai menyusun kontrak baru untuk pemain Bosnia berusia 28 tahun itu yang bermain peran yang konsisten musim lalu dalam keberhasilan klub mendorong Scudetto. Kontrak baru juga akan dibuat untuk Ismail Benacer dan Rafael Leao, meskipun kesepakatan ini akan diselesaikan sedikit lebih jauh. Milan mengincar bintang muda Denmark yang sedang naik daun, Oliver Ross. Milan dilaporkan mengawasi bakat Aalborg, Oliver Ross, dan mereka bisa bergerak sebelum akhir jendela transfer musim panas ini. TV3 Sport merinci bagaimana minat awal Rossoneri berasal dari musim semi lalu ketika mereka mengajukan penawaran ke Aalborg. Proposal mereka ditolak tetapi pihak-pihak tetap berhubungan dan minat mereka dapat dinyalakan kembali musim panas ini setelah kehilangan Tommaso Mancini dari Vicenza. Pemain depan Denmark berusia 17 tahun itu secara fisik mengesankan dan cepat. Ingin menjadi talenta top. Dia membuat debut tim pertamanya pada usia 16 tahun dan 325 hari dalam pertandingannya Piala Denmark melawan Odense, dan 4 hari kemudian ia dipanggil ke skuad Denmark U21. Ross baru-baru ini membahas orang asing yang tertarik padanya, menyoroti bagaimana dia akan terbuka untuk proyek yang tepat. "Ini bukan pertama kalinya ada di klub asing yang tertarik kepada saya. Kali ini berbeda. Saya telah memperbarui kontrak saya dengan Aalborg. Tetapi jika tawaran unik untuk karir saya datang, saya akan membuat evaluasi yang tepat," ungkap dari Ross. Milan saat ini sedang mempertimbangkan untuk membuat langkah lain dan pembayaran diharapkan di beberapa titik dalam beberapa minggu ke depan.
Lengkapi skuad Stefano Pioli, AC Milan kedatangan dua pemain baru. Jelang penutupan bursa transfer Liga Italia Serie A, AC Milan dikabarkan bakal membuat kejutan dengan mendatangkan dua pemain baru untuk melengkapi skuad Stefano Pioli. Stefano Pioli memang membutuhkan banyak pemain untuk memperkaya kedalaman tim guna mengarungi Liga Italia Serie A dan Liga Champions. Tambahan dua pemain yang akan memperkuat AC Milan diyakini bakal menjadi penggawa terakhir yang bergabung dengan skuad Stefano Pioli di bursa transfer musim panas ini. Berikut sejumlah pemain yang berpotensi gabung AC Milan di sisa waktu bursa transfer musim panas ini. Rafael Onyedika dari FC Midland adalah target utama, dan malam kemarin dia akan terlibat dalam leg kedua babak playoff Liga Champions melawan Benfica. Pemain berusia 21 tahun itu termasuk dalam parameter teknis dan ekonomi untuk Rossoneri, mengingat ia akan menelan biaya 7 juta euro dan mulai besok kontrak antara kedua klub dapat diintensifkan. Ada sejumlah laporan yang menunjukkan bahwa AC Milan secara konkret mencoba untuk mengontrak gelandang Rafael Onyedika dari FC Midland. Laporan dari Milan News, Milan masih mencari gelandang baru dan kontak paling sering saat ini untuk target apapun adalah dengan Rafael Onyedika. Mereka menambahkan bahwa pemain Nigeria itu bisa tiba dengan harga di bawah 10 juta euro. Sementara itu, sampel Milan melaporkan bahwa Onyedika yang terikat kontrak hingga Juni 2026 dihargai oleh klubnya sekitar 7 juta euro. Abdou Diallo adalah target favorit karena kecepatan, fisik, dan keserbagunaannya, mengingat ia juga bisa bermain sebagai bek kiri. Bek PSG itu belum berhasil mengukir peran kunci, dan itulah sebabnya Milan ingin pinjaman dengan opsi untuk membeli. Tetapi untuk saat ini, Paris meminta penjualan permanen atau kewajiban untuk membeli. AC Milan terus bekerja pada pendatangan bek tengah baru, dan saat ini jalur paling konkret adalah Abdou Diallo. Menurut pemberitaan dari Milan News, Paolo Maldini dari Kimasara masih mencari bek tengah, dan Diallo telah menyusul Jeppe Tanganga dari Spurs dan Evan Dika dari Eintracht Frankfurt. Diallo bisa datang dengan status pinjaman dengan opsi beli yang lebih rendah dibandingkan dengan Tanganga. Sementara PSG bahkan dapat membantu menutupi sebagian dari gajinya. Manajemen menyukai pemain internasional Senegal itu karena pengalaman yang ia miliki, tetapi juga keserbagunaannya karena dia juga bisa bermain sebagai bek kiri. Dika juga dapat memainkan bek tengah dan bek kiri, tetapi kontraknya akan berakhir pada 2023 dengan Frankfurt. Dan oleh karena itulah Milan harus membelinya langsung untuk mengontraknya, dan tidak ada anggaran besar yang ada setelah transfer Charles de Ketelaere.